Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saja atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat, nikmat masih diberikannya kita kesempatan waktu oleh Allah untuk memudahkan langkah-langkah kita duduk dalam majelis ilmu, sholat berjamaah, dan juga memakmurkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala terima amal-amal kita dan diberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, untuk kesempatan malam ini kita akan lanjutkan Riyadhus Shalihin sebagaimana dulu pernah saya ungkap sedikit. Kita akan bacakan jilid keduanya karena hadis-hadisnya ini sampai bab 300 sekian gitu ya, cukup banyak sekali. Makanya kita baca jilid pertama yang kemarin baru bab ke-9 atau bab ke-10. Nah, ini kita masuk pada jilid kedua, yaitu bab ke-317 atau tentang bab berwudu ya. Keutamaan berwudu. Ini bab terakhir 372. Sekarang kita baru bab ke-10 atau bab 11. Kapan sampai ke sini? Pertemuan hanya sebulan 2 kali. Makanya kita bagi dengan jilid keduanya, yaitu kita masuk saja ke ke bab berwudu ya, keutamaan berwudu, yaitu bab 185. Kita ambil agak pertengahan. Hadirin, bab 185, babu fadlil wudu, bab menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Dulu-dulu juga sudah kami singgung tentang cara berwudu terbaik, karena bagaimana sholat kita mau menghasilkan sholat yang khusyuk, sholat yang penuh dengan konsentrasi, memberikan hak-hak sholat ya. Sementara wudunya aja udah banyak membuang-buang air, apalagi air yang sifatnya air yaitu musabbalah, air yang sifatnya untuk wakaf, air yang sifatnya untuk umum seperti di masjid. Dia buka kerannya secara lebar, air sudah mengucur dengan derasnya. Dia basuh muka, ini sudah mengalir, bukan cuma 100-200 cc, seliter 2 liter bisa itu. Dan ini pengalaman kami lah kalau berwudu dengan jamaah di beberapa masjid. Baru-baru ini di Bekasi, di perumahan, ada satu perumahan kami berwudu di sana. Yang berwudu membuka kerannya lebar tuh bukan anak kecil, orang-orang udah berumur. Sekarang kan ada 3M tuh, pakai masker, cuci tangan 20 detik gitu kan. Kemudian dia cuci tangan tapi air wudunya sudah dibuka, digosok-gosok pakai sabun, ini sudah mengalir. Saya bilang, Pak, mbok ya ditutup dulu sebentar. Belum berwudu sudah memberikan sifat mubazir,
Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Syaitan itu mubadzir itu temannya siapa? Syaitan. Surat Al-Isra. Ya. Jadi hadirin jangan sampai ini daripada kita belum buat amalan udah menjadi teman setan dulu, kan begitu. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan sesuatu itu, baik harta ataupun air, ya, kanu ikhwanas syayatin, adalah dia teman-temannya syaitan. Tapi ayat ini pun jangan disalahgunakan. Ada akhwat yang jilbabnya jilbaber sampai betisnya gitu, sampai lututnya, kan bagus. Ada kiai bilang itu mubazir, mending sampai sini aja. Kok mubazir? Justru itu yang terbaik. Ya, ada itu saya dengar. Jadi kalau ada akhwat dia pakai jilbabnya itu sampai lutut, sampai betisnya gitu, itu mubazir tuh. Justru itu yang bagus Pak Kiai, bukan mubazir di situ. Gitu ya. Baik. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan itu sangat kufur kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Ayat pertama dibawakan oleh Al-Imam Nawawi sebagai penulis kitab ini, yaitu dalam surat Al-Maidah, ya, pada ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian akan menjalankan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq. Cuma Imam Nawawi tidak melanjutkan ayatnya, cuma sampai wujuhakum, ya. Nah, terakhirnya beliau bawakan tuh, ya, ayat-ayat terakhir, penggalan terakhirnya itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk kalian itu beramal agama menjadi beban. Jadi bukan beban. Baik, saya tidak jelaskan secara ini, sebab kalau dijelaskan nanti ayat ini masuknya ya nggak apa-apa juga sih. Begini hadirin, bentar. Jadi dalam Al-Maidah ayat 6 itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban berwudu dalam Al-Quran itu cuma 6. 1. Basuh muka. 2. Basuh tangan sampai sikut. Yang ketiga, basuh usap kepala. Yang keempat, basuh kaki sampai mata. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 6. Kewajiban berwudu cuma 4 dalam Al-Quran. Tapi dalam kitab-kitab fikih bukan cuma 4, ada 6. Nih kita lihatkan dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka-muka kalian. Basuh sampai airnya itu ngalir dan jatuh. Itu bedanya basuh. Sedangkan usap, usap itu ayatnya untuk kepala saja yang wajib.
Dan usap itu airnya tidak usah jatuh, cukup tangan kita yang dibasahin. Ambil airnya, basahkan, gitu. Nah, hadirin, jadi pertama basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuh tangan sampai sikut. Tapi sunnah kalau kita berwudu kita lebihkan, hadirin. Ada orang-orang tua kita dari Betawi itu kalau berwudu bajunya dibuka, kokoknya dibuka, gamisnya dibuka, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dia ininya terbasuh juga. Karena ini akan punya nilai nanti nih, lebihannya ini. Nanti hadisnya ada. Kita ini sedang mengukir cahaya-cahaya di akhirat dengan amalan-amalan sunnah. Baik. Basuh tangan kalian wamsahu biruusikum, usap kepala kalian, diusap. Airnya nggak perlu diambil diginikan, nggak usah. Dibasahkan aja tangan kita, tutup kerannya. Makanya perlu dipraktekkan ini. Mau bentuk keran itu seperti apa bukaannya, yang bulat atau yang seperti ini, tinggal kita ginikan gitu ya. Itu bisa semuanya, harus dilatih. Karena ini memang cara wudhu yang nggak ada zaman Nabi. Beliau wudhu cuma pakai ceret saja. Diambil air dari ceret, dituangkan sama sahabat Anas, dituangkan sama sahabat Huzaifah, begitu. Jadi tidak ada keran-keran itu zaman Nabi. Kita ini supaya tidak jadi mubazir harus paham cara menggunakan keran itu. Ya, buka kerannya, penuhkan di sini, tutup. Itu baru aman kayak begitu cara berwudu yang terbaik. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kalian sampai mata kaki, lebihkan juga sampai setengah betis. Nah, jadi hadirin, dalam Al-Quran tambahan saja ini, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan bahwa berwudu kewajibannya hanya 4. Tapi kenapa dalam kitab-kitab fikih ada 6? 6 begini ya Pak, 7 ya, ada 6. Tambahannya begini, kenapa Allah Ta'ala pisah dengan kalimat basuh dipisah dengan usap? Kan enaknya itu sempurnakan dulu yang basuh-basuh, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, baru usap kepala. Tapi dalam ayatnya tidak demikian, basuh, usap, basuh. Ayat seperti ini kata para ulama bahwa maknanya adalah litartib. Berarti kedudukan ayat-ayat ini berwudunya itu dengan salah satu kewajibannya itu secara tertib. Nggak boleh berwudu setelah muka langsung kepala, setelah muka langsung kaki, tidak sah. Atau dari kaki dulu, tidak sah. Harus tertib sesuai dengan urutannya. Berarti nomor 6 terakhir tertib. Ya, nomor 6 dulu sebentar, kan lagi dijelasin Pak. Sabar dikit. Mau buru-buru selesai Pak, tinggal setengah jam. Tertib. Hah? Iya kan belum selesai. Ini kan lagi dijelasin. Betul Allah firmankan khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Bentar nih. Jadi Allah sebutkan cuma basuh terus usap kemudian basuh. Oh, itu artinya untuk tertib berurutan. Lalu yang satu lagi sehingga jadi 6 apa Pak Ustadz? Nabi bersabda semua amalan kita wajib dengan niat. Ayat niat nggak ada tuh lagi Allah menjelaskan tentang berwudu, tapi diambil dari hadis Bukhari nomor 1, innamal a'malu binniyat. Itu cara permainan ilmu fikihnya kayak begitu dari ayat ini. Makanya orang-orang awam kayak kita tidak boleh memahami ayat tanpa bertanya kepada para ulama, langsung diamalkan. Itulah pentingnya ngaji. Dan ngaji bersanad kayak gitu. Artinya ngaji bersanad, si ustadznya itu belajar bukan otodidak. Kalau jadi ahli mesin buka bengkel otodidak banyak, nggak bakal ditanya Pak sanad bengkel mesinnya dari mana ini. Tapi kalau ilmu agama dia akan menyimpang nantinya kalau tidak bersanad. Nah, akhirnya nomor 1 kita tulis, yaitu kewajiban yang pertama adalah niat. Gitu.
Ya, yang keduanya baru basuh muka. Yang ini nomor 3, yang ini nomor 4, yang ini nomor 5. Semuanya berarti ada berapa? 6. Gitu. Tapi Anda harus paham pengambilannya itu. Ya, 6 ini bukan dari semua Al-Maidah ayat 6, tapi dari petunjuk para ulama sesuai dengan keilmuan mereka sampai kepada para sahabat, sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz, nggak ada kok di sini kumur-kumur, kok nggak ada usap telinga? Apa jawabannya? Usap telinga dan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau saya tidak wudhu kumur-kumur Ustadz, langsung basuh muka, sah tidak? Jawab dong, sah tidak? Sah, karena hukumnya sunnah. Nah, dari pertama kita praktekin, baca bismillah, basuh kedua telapak tangan yang sunnah ini. Cara basuhnya, kucurkan sederhana saja airnya, gitu kan. Ya, diselai-selai gitu. Kemudian hadirin, baru di situ kita berwudu. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga pakai bahasa Arab. Nawaitul wudu'a lirraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Kalau wudunya dalam toilet, jangan diucapin itu, tapi cukup niatnya dalam hati. Saya tanya Bapak, kalau di rumah wudunya dalam toilet yang ada tempat BAB-nya enggak? Di kamar mandi sekalian mandi gitu, iya kan? Nah, itu sah, tetap sah, tapi harus berhati-hati. Ucapan bismillahnya tidak boleh diapakan? Dikeraskan, cukup dalam hati. Kecuali kalau tempat wudu Anda di luar rumah, nah baru bisa bismillah nawaitul wudu listibahatis sholah ataupun lirraf'il hadasil asghar. Baik, udah gitu ya, barulah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini pun termasuk sunnah yang ditinggalkan. Berwudu itu bukan mulut dulu 3 kali kemudian hidung 3 kali. Perhatikan, ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Hadirin, kumur-kumur itu yang sebiasanya dilakukan, mulut dulu 3 kali gitu kan, baru hidung 3 kali. Itu bukan sunnah yang afdol. Ini dulu udah pernah saya jelaskan di sini, mungkin 5 tahun 7 tahun lalu. Kan kita ngaji udah 20 tahun Pak di sini. Jadi yang sunnah bukan mulut 3 kali, hidung 3 kali. Itu bukan sunnah terafdol, itu hadisnya lemah. Yang hadisnya Sahih Bukhari Muslim, sekali ambilan untuk mulut dan hidung, sisakan sedikit kumur-kumur, baru untuk hidung. Kalau ada baskom saya praktekin ini. Yang kedua, ambil, penuhkan airnya, tutup mulut sekali, sisakan airnya untuk setelah kumur-kumur, baru untuk hidung. Kalau mau disela-selai pakai tangan kiri. Kemudian yang ketiga, buang, masih ada sisanya untuk hidung, tahan, kemudian buang. Bukan 3 kali mulut, 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 hidung, hidung, hidung. Kemudian muka, ya, penuhkan airnya, tutup kerannya 3 kali seperti itu juga. Tangan seperti itu kita lebih-lebihkan, muka juga kita lebih-lebihkan sampai ke atas ujung-ujung rambut sini. Ya, kemudian tangan juga kita lebihkan sampai sini. Kemudian kepala. Untuk kepala sering banget saya sampaikan, jangan cuma berwudunya hanya gini-gini. Pak Ustadz, kalau wudunya gini-gini tetap sah nggak? Sah. Menurut pendapat Imam Syafi'i tetap sah. Ya. Tapi Imam Syafi'i tetap menganjurkan yang keseluruhan. Basahkan tangannya, penuhkan air di sini, tutup kerannya, bagi ke sini, gitu kan? Bagi ke situ. Jadi basah semuanya, lepas begitu, baru kita usap keseluruhan. Balikan lagi. Kalau mau langsung telinganya dengan ini, syaratnya ini belum dipakai.
Jadi 3 untuk kepala. Balikan lagi. Ini belum dipakai, baru untuk telinga. Imam Syafi'i tetap menyunnahkan 3 kali untuk usap kepala. Ya, begitu caranya. Kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang, maaf, maka nggak mesti begitu terus diambil sampai ke belakang. Cukup sampai yang namanya kepala, gitu. Balikan lagi saja. Sebagian lagi ada yang mengatakan begini, diambil dari dalamnya begitu. Sebagai syarat saja. Kepala ini nggak mesti basah, tapi syarat saja diusap. Cuma cara mengusapnya yang sunnah itu begini. Baik, nanti kita akan tahu hikmah-hikmahnya setelah kita baca hadisnya ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, langsung aja kita kepada hadisnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, kata Nabi, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dengan cahaya-cahaya putih dari anggota wudunya." Nih yang kita mau kejar nih. Orang Islam, seluruh manusia nanti akan mencari panutan di padang mahsyar. Mereka mencari panutan kepada Nabi Adam, angkat tangan baginda Adam. Hadis Sahih Bukhari, nomornya 4000 sekian. Mereka datang manusia ke baginda Ibrahim, angkat tangan baginda Ibrahim. Datang ke baginda Nuh, angkat tangan. Datang ke baginda Musa, angkat tangan. Datang ke baginda Isa bin Maryam, angkat tangan. Nggak ada yang berani untuk memberikan rekomendasi ataupun pertolongan ataupun syafaat. Saat itulah kita datang kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul akan mudah mengetahui ini umatku, ini umatku, ini umatku, yang apa? Dari bekas air wudunya itu bercahaya. Nah, nanti Nabi akan menegur ini. Beliau akan tanya, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia ya Rasul." "Itu kenapa kok cahayamu di kepala cuma dari sini aja?" Ketahuan itu karena wudunya apa? Jadi usahakan semuanya. Ini perintah Nabi. Orang-orang beriman itu anggota tubuhnya semua akan menjadi ghurran muhajjalin, yaitu cahaya-cahaya min asaril wudu, dari bekas air wudu. Hadirin, Masya Allah, sehari semalam 5 kali, belum lagi yang sunnahnya, belum lagi yang mendawamkan wudunya, sekalipun di tempat kerja, di bengkel, di sawahnya, di depan komputernya, ya, di tokonya. Ada hadirin orang jaga toko di kasir, dia gantian sama temennya, "Bang, bentar ya, saya mau ke itu sebentar." "Mau ngapain?" "Wudhu saya batal." Subhanallah. Kalau ada orang seperti itu, hadirin, ini memang akhir zaman yang dirindu-rindukan oleh baginda Rasul. Kalau seorang penjaga toko aja udah kayak begitu sifatnya, ini yang dirindukan oleh Nabi akan kedatangan kejayaan umat Islam, pengamalan agama sampai kepada tukang toko tadi. Jaga air wudhu. Ada supir taksi hadirin berhenti kemana? Ke pom bensin, sekedar untuk, "Saya mau memperbaharui wudhu saya, barusan batal." Hebat. Kata Nabi, "Faman istata'a minkum," maka siapa di antara kalian yang mampu, ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan daripada bagian-bagian anggota wudunya, melebih-lebihkan, falyaf'al, maka kerjakanlah. Tangan sampai sini sikut, lebihkan sampai sini. Kaki sampai mata kaki, lebihkan setengah betis. Begitu. Kepala juga jangan cuma segini-segini saja, tapi seluruhnya. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kemudian hadis selanjutnya baginda bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min,"
perhiasan orang beriman itu akan sampai haitsu yablughul wudu, sejauh mana air wudu sampai kepada anggota tubuhnya. Ya, indah sekali ini orang-orang. Jadi filosofis berwudu ini intinya itu orang Islam dianjurkan bersih, enggak kumel. Makanya ada satu masjid hadirin yang ya sudah saya ceritakan mungkin, masjid di Yogyakarta itu, Masjid Jogokarian. Ya, Masya Allah. Ada tukang becak ngasih duit sampai berapa juta ke pengurus masjid. Kata pengurus, "Bapak memang ada duit, kok sampai mau ngasih segini banyak?" katanya. "Enggak, sudah saya mau merasakan, mau memberikan sumbangan ke masjid ini karena saya bersyukur adanya masjid ini. Kenapa? Saya tukang becak, kalau mau sholat badan berpeluh berkeringat, kesian tetangga kanan kiri kebauan. Saya masuk ke masjid anu ada larangan, dilarang mandi," kan gitu, dilarang mandi. Tapi di masjid ini katanya bukan cuma dilarang, dibuka lebar-lebar boleh mandi. Ya, maka saya bersyukur sekali nih saya ini kan. Makanya hati-hati itu para ustadz untuk memberikan jawaban hukum ya, Bapak-bapak sekalian, khususnya para pengurus. Ada yang berkata uang masjid dari tromol-tromol masjid yang berjalan atau yang standby kayak mana? Kayak itu tuh, gitu kan? Itu uang tromol masjid nggak boleh dipakai, itu wakaf. Nggak boleh dipakai untuk acara ini acara itu, nggak boleh dipakai untuk kecuali untuk kemaslahatan masjid. Boleh jawabannya, yang nggak boleh dipakai itu kalau memang sudah diniatkan kotak amalnya itu untuk wakaf. Contohnya, masjid ini akan memperluas bangunannya, tanahnya perlu dibebaskan. Anda buat pengumuman, ya siapa yang mau nyumbang uang wakaf, nah uang itu nggak boleh itu dipakai kecuali untuk kebutuhan wakaf itu. Tapi kalau uang yang sodako biasa, yang tromol, itu adalah uang sodako biasa, kotak amal biasa, yang dipakai bukan cuma untuk kemaslahatan masjid, boleh untuk kemaslahatan warga. Ada rumah janda di sana hadirin yang apanya tuh rumahnya bocor, boleh dibetulkan dari uang masjid. Makanya di masjid itu yang tadi saya sebutkan, ada warga yang motornya hilang, diganti yang baru dengan sejenisnya kayak begitu. Hebat itu masjid. Ya, baik. Jadi kalau di sini boleh mandi ya Pak Haji ya, boleh. Syukur kalau dibuat lagi yang banyak gitu ya. Baik. Hadirin, kemudian Nabi bersabda, hadis selanjutnya, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a," siapa orangnya yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu, maka terkeluarlah semua dosa-dosanya, min jasadihi, dari tubuhnya, bersih. Orang beriman ini ya, perbuatan salahnya, khilafnya, kelirunya akan bersih. Hatta takhruj min tahti asfarihi, sehingga dosanya itu keluar dari bawah-bawah kuku jari jemarinya. Salah satu ulama yang kami dengar dari masyayikh akan karomahnya, yaitu Imam Hanafi, bisa mengetahui orang yang berwudu di sampingnya itu dosanya keluar. Kenapa? Karena air yang dibasuh mukanya itu setelah jatuh warnanya hitam. Tapi setelah itu Imam Hanafi berdoa, "Ya Allah, kalau saya dibuka hijab ini, hijab alam gaib kayak begini engkau buka, saya selalu melihat aib orang lain ya Allah. Kalau saya wudu, samping kanan saya airnya hitam, habis buat dosa apa dia? Samping kiri hitam," kayak begitu. Akhirnya beliau minta, "Ya Allah, angkatlah karomah ini dari diriku." Keesokan harinya beliau tidak bisa lihat lagi, air yang mengalir jernih-jernih juga. Jamaah ada yang bisa lihat itu kali? Serem juga tuh. Kalau ada yang bisa lihat itu, Masya Allah. Allah maafkan. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim.
Kemudian Nabi bersabda, ya, daripada sahabat Abu Hurairah, ya, kata beliau, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah berwudu misla wudu'i, seperti wuduku tadi, yang tadi itu, ya, aku melihat baginda Rasul wudunya seperti itu. Nabi bersabda, man tawaddo'a hakadha, maka siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dihapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan, dan berjalannya dia, salatnya dia, berjalannya dia menuju masjid, nafilatan, jadi pahala salat sunnah. Oh, jadinya kalau kita melangkah dari rumah ke masjid, Bapak Ibu, ya, itu satu langkah bisa jadi pahala salat sunnah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Baik. Hadirin, ini hadis keutamaan berwudu, ya. Oh iya, tadi belum sih, doa berwudunya mana ya? Di sini disebutin enggak? Ini sama kayak tadi, ya, ghurran muhajjalin, kita lewat saja. Nih. Hadis selanjutnya Nabi sabdakan, ala adullukum, maukah kalian aku beritahu, aku tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khotoya, ke atas sesuatu yang Allah bisa hapus dosa-dosa kalian, wa yarfa' bihid darajat, dan juga mengangkat derajat-derajat kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya baik ya Rasul, siapa yang tidak mau diberitahu amalan-amalan oleh Tuhan? Nabi bersabda, isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan berwudu dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah ini prakteknya di negeri kita tidak bisa, karena kita berwudu nggak ada yang susah. Prakteknya ini adalah di kota Madinah ketika Nabi sabdakan seperti ini. Kota Madinah sekarang menjelang November Desember lumayan dinginnya itu. Apalagi dulu, kalau sekarang kan sudah ada apa itu, daripada sebab apa, ozon yang makin menipis, kemudian ada perubahan daripada rumah kaca yang suhu pun makin memanas gitu kan. Kita kalau ke Bogor, Pak, Bogor puncak tuh udah nggak dingin kayak tahun 70-an kan begitu. Nah, jadi hadis ini prakteknya itu adalah di Madinah yang punya 4 musim, berwudu dalam keadaan berat, dan kebetulan kami mengalami itu sendiri 8 tahun. Di tempat belajar kita kan turun salju juga tuh, di Karachi ke atasnya dikit Islamabad, ya nggak dikit sih, jauh juga Jakarta Surabaya, tapi kalau liburan kami ke sana sering kita nemukan salju. Jadi kalau kami berwudu masuk ke pedesaannya yang tidak ada heater otomatis seperti di kota-kota. Jadi kalau di kota-kota itu tempat wudhu mereka kalau musim dingin udah otomatis aja tuh heaternya nyala terus. Jadi warga wudhunya dengan air panas. Kita ke pegunungan lagi musim salju bisa merasakan hadis ini. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan berat, yaitu ketika kita berwudhu ini sangat dingin sekali, hadirin. Makanya buru-buru selesai wudhu kita maunya apa? Digosok, diusap pakai handuk, pakai sorban kita. Karena ada hajatnya, sangat dingin. Ya, tangan kita pun nggak kayak begini nih, udah pakai Nivea, udah pakai apa lagi? Udah pakai lotion, pakai ini itu. Tetap aja di sini nih pokoknya kayak apa? Lama-lama dia berdarah gitu. Kulitnya itu mengering. Jadi kalau di Indonesia hadis ini pengamalannya, terutama yang di sini di Jakarta ini, beratnya seperti apa? Enggak berat, airnya enggak dingin, enggak ada musim yang 4, ya. Jadi
menyempurnakan berwudu dalam keadaan berat seperti tadi. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Berarti bukan satu masjid nih. Di mana kita berangkat, di situ adzan berkumandang, standby, berhenti dulu. Ini mengamalkan hadis ini berarti. Bukan cuma satu masjid, karena Nabi sabdakan al masajid. Dan nggak ada alasan umat Islam untuk sholat tidak berjamaah, sekalipun dengan protokol kesehatan seperti ini. Di masjid apa kantor, masjid pasar, masjid mall, ada semuanya. Baik. Wantidharus sholat ba'da sholat, dan juga menunggu waktu sholat kepada sholat yang lain. Persis amalnya kayak sekarang, dari maghrib menuju apa? Isya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah yang namanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga, yaitu berjaga-jaga dalam amalan, maksudnya bisa juga berjaga-jaga di perbatasan, itu kalau waktu jihad. Jadi arti ribat ini yaitu berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dalam amalan, bisa juga seperti itu. Hadirin, hadis selanjutnya Nabi bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, apabila salah seorang kalian berwudu, fayusbighul wudu'a, kemudian wudunya disempurnakan, summa yaqul, kemudian dia baca doanya. Ini jangan dilupakan Bapak Ibu doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadisnya memang riwayat Imam Muslim seperti ini. Belum ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, apalagi waj'alni min ibadikas salihin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sempurnanya begitu. Tapi kalau Anda baca segini saja, kata baginda, illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah, pasti dibukakan pintu surga yang 8. Ya Allah, amalannya mudah banget sih Pak Ustadz. Iya, hadisnya sahih. Cuma mengamalkan doa berwudu, Anda dibukakan pintu surga yang 8. Yadkhul min ayyiha sya', Anda boleh pilih masuknya dari pintu yang mana-mana. Pintu surga ada 8, boleh pilih. Hadirin, lalu kelanjutannya itu riwayat siapa Pak Ustadz? Yang Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau yang wa ja'alni minal mutatahhirin sampai situ riwayat Imam Tirmidzi. Nih, wa zadat Tirmidzi, maka Imam Tirmidzi menambahkan, ya, setelah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang-orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang bersuci atau yang suci, yang disucikan. Nah hadirin, lalu tambahan waj'alni min ibadika sholihin itu dari mana? Hadirin, memang kami belum mendapati dari ribuan hadis kata-kata yang terakhir tadi, waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi tetap kami dapati dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Al-Minhajul Qawim, ya, syarah daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nih, Imam Ibnu Hajar termasuk ulama abad ke-9, tahun 900 Hijriyah hidupnya, yang menjadi ulama di Masjidil Haram. Minimal hafalan hadis beliau 100.000, bergelar Al-Hafiz, yaitu orang yang hafal minimal 100.000. Seorang ulama yang banyak sekali karya-karyanya yang sangat bermanfaat. Di antaranya ini Al-Minhajul Qawim. Di sini beliau jelaskan doa berwudunya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nih, sampai sini dulu nih. Ternyata tambahan min ibadikas salihin, kata beliau, wa hadza dzikr, doa ini setelah berwudu, ahaditsuhu shahihah, hadis-hadisnya sahih. Jadi silakan tetap amalkan yang sampai waj'alni min ibadikas
salihin. Ini saja, nanti kita jelaskan tanya jawabnya pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.